Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warga desa Sukawedi. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan Bunga. Tahukah kalian saat aku menuliskan kisah ini, aku sedang duduk di bawah jendela kecil berukuran 0,5 meter kali 0,5 meter yang berada di loteng rumah Ibu Mas Bayu. Ya, saat ini aku, tepatnya kami, masih tinggal di rumah Ibu Mas Bayu. Rumah yang berbentuk rumah panggung lama ini entah sudah berapa lama berdiri dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasinya. Rumah yang sudah tertempa panas dan hujan dan merekam begitu banyak kejadian, suka duka, bahkan sesuatu yang menakutkan yang tak semua orang bisa merasakannya. Aku duduk di sini mencoba menuliskan dan mengingat-ingat kembali apa yang sudah pernah aku alami di sini. Ada begitu banyak yang sudah terjadi, terangkai menjadi kumpulan benang kusut yang sulit untuk terurai. Tapi aku akan mencoba mengisahkannya untuk kalian satu persatu. Kalau tidak salah, di awal tahun 2011 kami pindah di rumah bagian bawah ini. Sebelumnya kamar kami berada di rumah atas, di sebelah kamar Mbak Anggri, sepupu Mas Bayu. Karena kami mendapatkan bagian rumah di sisi tengah, hal itu menyebabkan kami tidak mendapat tempat untuk menjemur pakaian. Mas Bayu dan Kak Umar mengakalinya dengan membuat sebuah ruangan di atas kamar mandi kami dan kamar mandinya. Ruangan itu tidak begitu besar, tapi lumayan bisa digunakan untuk menaruh beberapa barang dan sedikit tempat untuk jemuran. Tapi ketika tahun 2015, ketika Sasa, anak pertama kami, pernah memiliki seorang teman kecil dari dunia tak kasat mata. Dan Sasa mengatakan bahwa teman kecilnya ini meninggalkan kepalanya di pojok loteng. Mas Bayu kemudian merapihkan dan membereskan loteng ini, dan setelahnya Mas Bayu sering sholat wajib dan sholat malam di sini juga. Walau begitu aku tak begitu sering sholat di sini, paling sampai maghrib saja. Kalau isya atau sholat malam aku lebih suka untuk sholat di rumah bawah. Sholat ketika malam hari di loteng ini tidak terasa nyaman bagiku, terasa seperti banyak mata yang mengawasi. Tapi Mas Bayu berkata semakin sering dipakai buat sholat, maka hawa di loteng ini akan semakin terasa nyaman. Nah, biar aku jelaskan sedikit tata letaknya. Kalau aku berdiri di tengah-tengahnya dan menghadap ke kiblat, maka di depanku adalah rumah Kak Umar. Tepatnya ruang tamu, ruang keluarga, ruang nonton TV lah, kurang lebih seperti itu. Di sebelah kananku adalah bagian luar jendela
yang memberikan pemandangan beberapa pohon mangga kepunyaan Pak RT dan atap rumah Mbak Anggri, sepupu Mas Bayu yang menghuni rumah sebelah. Di sisi belakangku adalah rumah Pak RT, rumah beberapa tetangga yang hanya terlihat jika aku mengintip dari sisi-sisi papannya yang mulai berjarak. Di bagian kirinya ada jendela yang menghadap ke sebuah rumah tua yang sudah sebagian roboh dan penampakan sisa-sisa ruang makannya saja. Rumah itu tak pernah laku dijual, katanya karena surat penyuratnya menggunakan bahasa Belanda, jadi tidak ada yang pernah jadi dan sepakat untuk pembeli rumah itu. Senja itu senja yang tertimpa gerimis dan dirangkai dengan gemuruh yang bersahut-sahutan. Rumah besar ini yang sudah tersekat-sekat karena pembagiannya terasa begitu mencekam. Padahal walau tersekat, rumah ini dihuni oleh banyak orang dan beberapa kepala keluarga. Seingatku selepas maghrib, aku baru saja menyelesaikan hari cuciku. Kemudian aku membawa beberapa keranjang pakaian yang sudah beres ke atas loteng. Aku lantas mengintip ke sisi rumah Kak Umar. Lampunya menyala dan terdengar berbagai macam aktivitas, mulai dari suara anak bungsu Kak Umar yang bermain dengan 2 orang tetehnya dan suara Kak Umar sendiri yang sedang dandan. Kak Umar kebetulan tergabung dalam satu komunitas persepedaan, jadi rumah Kak Umar tak pernah sepi. Ada saja yang datang untuk memperbaiki sepeda mereka atau sekedar memberi warna baru pada sepedanya. Mengetahui rumah Kak Umar yang ramai, aku jadi tidak takut untuk segera menjemur pakaian-pakaian itu. Aku berpikir kalau dijemur sekarang, ketika Mas Bayu pulang kerja nanti, tidak perlu repot untuk menemaniku lagi ke loteng untuk menjemur pakaian. Mungkin ada yang bertanya kenapa tidak cuci di pagi atau siang hari. Jadi kebetulan kami belum ada tedbon. Bak di kamar mandi juga kecil, hanya cukup untuk mandi dan cuci-cuci piring sedikit. Lagi pula PAM di daerah kami hidupnya selepas maghrib. Hal itulah yang menyebabkan aku mencuci pakaian di malam hari. Kemudian aku mulai menjemur satu persatu pakaian itu, ditemani keramaian suara yang berasal dari ruang tamu Kak Umar, dan selesai tanpa ada perasaan aneh apapun. Aku turun ke bawah dan biasanya setelah beres aku akan menyiapkan makan malam untuk anak-anak. Aku tanya Langit dan Sasa ingin dibuatkan apa malam itu. Mereka bilang mau dibuatkan nasi goreng, telur, dan sosis. Tapi ketika dilihat di dalam toples, telurnya sudah habis. Lantas aku meminta tolong kepada Sasa. Sa, tolong beliin ibu telur nak di rumah Tante Diah. Anak-anak memanggil istri Kak Umar itu Tante Diah. Sasa pun keluar dari pintu depan kami dan terdengar sedang mengetuk pintu tantenya. Dan suara Sasa memanggil-manggil sampai ke telingaku yang saat itu masih berada di dapur. Tante beli, sampai ada 5 kalian. Sasa pulang ke rumah dengan tangan kosong dan berkata, Tante Diah nggak ada bu, warungnya gelap, lampunya dimatiin.
Ah, masa? Ada kok. Tadi ibu habis jemuran di loteng. Om dan tantemu ada. Tidak usah menunggu lama, aku pun segera menuju warung Mbak Diah yang hanya berbatas dinding saja dengan rumah kami. Tetapi Sasa memang benar, tampak sepi di sana. Lampu warungnya mati, tidak ada suara sedikit pun, bahkan motor putih kepunyaan Kak Umar juga tidak ada. Padahal dalam hitungan gak sampai 5 menit, aku turun dari loteng ke bawah. Tapi kok secepat ini perginya? Karena penasaran, aku mencoba naik lagi ke loteng. Tanpa membawa sedikit perasaan aneh apapun dan tidak takut juga karena aku sangat yakin Kak Umar memang tidak kemana-mana. Tapi ketika melewati 9 anak tangga kayu yang dicat kuning dan sampai ke loteng, aku segera menoleh ke arah ruang tamu Kak Umar. Jadi rumah Kak Umar dan loteng kami dibatasi oleh papan-papan sebagian dan sebagian ke atasnya dibatasi oleh kawat ayam. Kalian tahu apa yang aku lihat? Benar-benar berbeda sekali dengan yang aku lihat dan aku dengar beberapa menit lalu. Ruang tamu itu gelap. Tidak ada satu lampu pun yang menyala. Tidak ada suara anak bungsu Kak Umar yang sedang bermain dengan teteh-tetehnya. Suara alat perkakas yang berdentang-denting pun tidak ada. Dalam diam aku kebingungan. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Aku membatin dalam hati. Kakiku mundur beberapa langkah mencari tempat agar bisa menahannya. Karena gemetar yang mulai merambah. Jantungku berdetak lebih cepat. Bodohnya kenapa aku malah mematung di sisi jendela, bukan turun ke bawah. Tapi ya memang kenyataannya telapak kaki ini sangat berat. Ia enggan sekali untuk menapak. Sekali lagi aku menatap ruang tamu itu tak berkedip. Tiba-tiba saja muncul seseorang yang menyerupai wajah Kak Umar. Tapi dia tinggi sekali. Setinggi kawat ayam yang ada di depanku. Wajahnya nampak bernuansa kekuningan dengan siluet rambut yang tajam seperti duri, tetapi tidak memiliki telinga, mata, mulut, dan hidung. Cari siapa? Katanya menggema, membuat aku benar-benar ketakutan. Tanpa pikir panjang, aku segera berlari turun ke bawah. Sialnya aku begitu ciut dan gugup sampai melupakan anak tangga itu berjumlah 9 buah. Aku hanya mampu melewatinya sebanyak 6 buah saja. Dan di pertengahannya badanku luruh sampai ke tangga paling bawah, sakit sekali sampai menimbulkan memar yang belum hilang sampai sekarang. Tak kuhiraukan sakit itu. Teringat tadi berjanji membuatkan anak-anak nasi goreng dan aku segera memasaknya dengan tergesa sambil sesekali melirik dari dapur kecil kami ke arah kawat ayam, tempat di mana aku melihat sosok tadi. Masakan beres, aku menyuapi anak-anak makan. Dan beberapa menit kemudian terdengar suara motor Kak Umar. Penasaran aku buru-buru keluar. Dari mana Mbak? Kak, kataku kepada Mbak Diah dan Kak Umar. Dari rumah omanya anak-anak, maksudnya dari rumah mamahnya Mbak Diah. Dari jam berapa perginya? Tanyaku lagi. Dari pagi. Dari Bayu berangkat kerja. Emang Bayu ndak ngomong?
Kak Umar balik menanyaiku. Lantas siapa yang aku lihat tadi di atas di ruang tamu Kak Umar tadi? Tanyaku penasaran tapi tak kusampaikan kepada mereka berdua. Jadi mulai saat itu dan sampai sekarang aku menjemur pakaian hanya mau jika ditemani Mas Bayu ataupun ketika ruang tamu Kak Umar ramai secara nyata, bukan seperti kejadian waktu itu. Sebenarnya ada banyak cerita tentang loteng kami ini, tapi biarlah untuk kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih banyak warga desa Sukawedi sudah berkenan mendengarkan. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see